Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat sore, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran penglihatan binokuler, pokok bahasan yang ketiga tentang persepsi penglihatan yang tunggal dan stereoskopik. Silakan dipelajari, disimak, dan diskusikan dengan teman-temannya, atau dengan saya melalui Zoom atau WA. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai saja. Saudara-saudara sekalian, menurut klasifikasi Ward, penglihatan binokuler terbagi ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah persepsi simultan. Apa itu persepsi simultan? Tentu Anda sudah mengetahui tentang apa itu persepsi simultan dari pokok bahasan sebelumnya. Tetapi bila ada yang lupa, saya akan mencoba untuk mengingatkan. Persepsi simultan adalah kemampuan otak untuk menerima dua impuls saraf dari sistem reseptor retina yang berasal dari mata kanan dan kiri secara serempak, sehingga terbentuk sensasi penglihatan pada masing-masing visual cortex. Dan tingkat yang kedua adalah fusi atau sensori fusi. Fusi atau sensori fusi merupakan kemampuan otak untuk menggabungkan dua sensasi penglihatan yang ada di visual cortex kanan dan kiri menjadi satu sensasi penglihatan yang tunggal. Sedangkan tingkat yang ketiga atau tertinggi adalah stereoskopik. Dalam hal ini, stereoskopik diartikan sebagai penglihatan 3 dimensi, yaitu menyangkut dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Seperti akan kita lihat dalam gambar berikut ini. Coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar nomor 1 adalah contoh penglihatan 3 dimensi, yaitu menyangkut dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan pada gambar 2, 3, dan 4 merupakan contoh gambar 2 dimensi, yaitu hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Seseorang yang memiliki penglihatan binokuler yang tunggal dan stereoskopik tidak hanya memiliki penglihatan 3 dimensi, tetapi juga persepsi kedalaman dan jarak. Korespondensi retina merupakan salah satu elemen penting dalam proses terbentuknya penglihatan binokuler. Karena penglihatan binokuler yang tunggal dan stereoskopik hanya mungkin terjadi bila bayangan objek yang dilayarkan di masing-masing fovea jatuh pada titik korespondi yang sama. Coba perhatikan gambar di samping ini. Cahaya dari sisi kanan dadu jatuh pada titik A dan titik A aksen. A adalah area fovea temporal mata kiri dan A aksen adalah area fovea medial mata kanan. Karena A dan A aksen memiliki arah pandang yang sama, maka dapat dikatakan sisi kanan dadu jatuh pada titik korespondensi yang sama. Selanjutnya, cahaya dari sisi tengah dadu jatuh pada titik B dan titik B aksen. B adalah area fovea sentralis mata kiri dan B aksen adalah area fovea sentralis mata kanan. Karena B dan B aksen memiliki arah pandang yang sama, maka dapat dikatakan sisi tengah dadu jatuh pada titik korespondi yang sama. Begitu juga cahaya dari sisi kiri dadu jatuh pada titik C dan titik C aksen. C adalah area fovea medial mata kiri dan B aksen adalah fovea temporal mata kanan. Karena C dan C aksen memiliki arah pandang yang sama, maka dapat dikatakan sisi kanan dadu jatuh pada titik korespondensi yang sama. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan memasuki subpokok bahasan lainnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penglihatan binokuler, yaitu arah pandang, jarak pandang,
dan luas lapang padang. Apa itu arah pandang? Mari kita lihat slide berikut ini. Secara teoritis, arah pandang diartikan sebagai arah penglihatan kedua bola mata, dan dalam gambar ini, arah pandang dilukiskan sebagai garis imajiner berwarna merah. Selanjutnya, pertemuan antara kedua garis imajiner pada ruang pandang disebut sebagai titik fiksasi. Jadi, ketika seseorang memiliki penglihatan binokul yang tunggal dan stereoskopik melihat objek dari arah depan, maka objek akan nampak sebagaimana yang terlihat pada siklopean. Tetapi, bagaimana bila objek dilihat dari arah pandang yang berbeda? Mari kita lihat gambar berikut ini. Ketika seseorang yang memiliki penglihatan binokular yang tunggal dan stereoskopik melihat objek dari arah kanan depan, arah kanan depan, maka objek akan nampak sebagaimana yang terlihat pada siklopean. Jadi gambarnya berbeda dengan waktu dia melihat dari depan. Tetapi bagaimana bila objek dilihat dari arah kiri depan? Mari kita lihat gambar berikut ini. Jadi, ketika seseorang yang memiliki penglihatan binokular yang tunggal dan stereoskopik melihat objek dari arah kiri depan, maka objek akan nampak sebagaimana yang terlihat pada siklope. Jadi berbeda pula dengan yang pertama dan yang kedua. Jadi, ketika tiga orang yang memiliki penglihatan binokular yang tunggal dan stereoskopik melihat objek dari arah yang berbeda, maka persepsi penglihatan yang muncul di otak akan nampak berbeda pula. Coba Anda lihat pada siklopean 1, 2, dan 3. Masing-masing posisinya berbeda. Oke, selanjutnya kita beralih ke jarak pandang. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jarak pandang? Secara teoritis, jarak pandang diartikan sebagai jarak antara mata pengamatnya dengan objek yang sedang diamati, termasuk jarak antara objek yang satu dengan objek lain. Perbedaan jarak pandang akan berpengaruh terhadap persepsi penglihatan binokular yang tunggal dan stereoskopik. Mari kita lihat slide berikut ini. Coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar 1 mengilustrasikan seorang sedang melihat objek A dari jarak 50 cm. Objek nampak sebagaimana yang terlihat pada siklopean. Sekarang coba perhatikan gambar 2. Jika objek dijauhkan, sehingga jarak objek dengan pengamat yang menjadi 100 cm, maka objek akan nampak lebih kecil. Perbedaan itu terjadi karena disparitas atau perbedaan sudut pandang, di mana sudut pandang yang diberi tanda hijau lebih besar dibandingkan dengan sudut pandang yang diberi tanda merah. Jadi karena disparitas itu artinya perbedaannya, jadi perbedaan sudut pandang. Jika sudut pandangnya berbeda, maka benda yang dilihat akan nampak berbeda. Sekarang mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Seseorang meletakkan 3 benda di atas meja dan benda tersebut besarnya sama, namun dan identik, masing-masing A, B, dan C. Bila kedua mata pengamatnya terarah ke titik fiksasi, maka benda A akan terlihat lebih besar dibandingkan benda B, dan benda B akan terlihat lebih besar dibandingkan benda C. Berdasarkan disparitas besar benda yang terlihat, pengamatnya dapat menilai
atau memperkirakan jarak antara masing-masing benda, termasuk jarak benda dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya, yaitu lapang pandang. Apa itu lapang pandang? Atau visual field. Lapang pandang adalah luasnya area penglihatan yang mendeskripsikan kemampuan mata untuk dapat melihat satu objek dalam ruang pandang secara utuh, baik dari atas, bawah, sisi dalam, maupun sisi luar mata. Coba sekarang perhatikan gambar 1. Secara vertikal, besarnya area lapang pandang normal adalah 60 derajat ke atas dan 75 derajat ke arah bawah. Sekarang, coba perhatikan gambar 2. Secara horizontal, besarnya area lapang pandang normal adalah 60 derajat ke arah nasal, maka itu juga hidung, dan 100 derajat ke arah temporal. Temporal itu arah kita telinga ini, ya, temporal. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita perhatikan gambar 1. Seseorang sedang menghadap ke arah depan. Kemudian benda A dan B diletakkan di hadapannya. Karena benda A berada di luar area lapang pandang dan benda B berada di area lapang pandang, maka yang nampak dalam penglihatannya hanya benda B. Sekarang kita perhatikan gambar 2. Seseorang sedang menghadap ke arah depan, kemudian benda A dan benda B diletakkan di hadapannya. Karena benda B berada di luar area lapang pandang dan benda A berada di area lapang pandang, maka yang nampak dalam penglihatannya adalah benda A. Jadi, secara teoritis, bahwa lapang pandang mata kanan dan kiri secara horizontal maupun vertikal dia akan saling menumpuk, saling tumpang tindih. Area yang dibentuk oleh sudut A merupakan area lapang pandang mata kiri. Dengan area yang dibentuk oleh sudut B merupakan area lapang pandang mata kanan. Jadi, kalau dalam area lapang pandang itu diletakkan apel berwarna merah dan di luar area lapang pandang itu diletakkan apel berwarna hijau, maka yang muncul di otak adalah sensasi penglihatan seperti yang terlihat pada siklopean. Saudara-saudara sekalian, seseorang yang memiliki penglihatan binokular yang tunggal dan stereoskopik tidak hanya memiliki penglihatan 3 dimensi, tetapi juga persepsi kedalaman dan jarak, sehingga saat melihat satu objek sesuai dengan luas lapang pandangnya, semua objek akan nampak tersusun secara perspektif yang terpusat pada titik besar. Jadi benda yang letaknya dekat dengan pengamatnya akan nampak lebih besar, dan benda yang letaknya jauh dari mata pengamatnya akan semakin mengecil. Saudara-saudara sekalian, dari pelajaran ini untuk sementara dapat disimpulkan bahwa penglihatan binokular itu terklasifikasi dalam 3 tingkat, yaitu persepsi simultan, fusi, dan stereoskopik. Dengan tercapainya penglihatan binokular yang tunggal dan stereoskopik itu dipengaruhi oleh arah pandang, jarak pandang, dan lapang pandang. Seseorang yang memiliki penglihatan binokular yang tunggal dan stereoskopik tidak hanya memiliki penglihatan 3 dimensi, tetapi juga persepsi kedalaman dan jarak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pembelajaran binokular yang ketiga hari ini. Tetap jaga kesehatan, berolahraga, dan
Sampai jumpa lagi.